Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Hari ini hadir semua? Alhamdulillah Pak. Sebelum Bapak mulai materi, terlebih dahulu alangkah baiknya berdoa. Ketua kelas siapa di sini? Silakan pimpin Bilal. Ya, mari anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang hari ini bermanfaat pada kalian. Berdoa, yang masing-masing doa dimulai. Ya, berdoa. Selesai? Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Riki, Rahmat, Hadir, Pak. Bilal, Hadir, Pak. Magiano, hadir. Bulan dua ya? Bulannya ada dua. Masih nggak ada dua. Oh, bulan 12 ini mungkin ya? Ada Spinol, Pinjol. Pinjol ada Pak, di sini Pak. nggak ada. Nih spidolnya, Pak. Mau diabutin dulu Pak? Ya, ketua kelas kalau Hah? Oh iya. Bapak kalau sarapan ada? Oke, langsung masuk materi ya. Enggak perkenalan dulu Pak. Oh, udah baik ya. Iya kita kenal guru kan. Ini guru dari mana? Baru mulai kelas online udah ngasih tugas. Iya, kalau buyut. Ini pulang ditaruh gitu guru ini. Ini langsung latihan soal. Oh, bukan dulu. Ini udah tahu guru media siapa? Sejarah. Oh, sejarah. Oh, bola dia guru media. Jadi materinya perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kita tahu bahwa sejak kemerdekaan perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan tidak hanya sebatas menghadapi kekuatan asing yang berupaya untuk menegakkan pemerintah asing tersebut di Indonesia, tetapi juga menghadapi munculnya gejolak pemberontakan yang berasal dari Indonesianya sendiri. Kita tahu ada beberapa bentuk pemberontakan yang terjadi di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Di antaranya yang kita dapat sebutkan adalah gerakan DITII, kemudian pemberontakan PKI Madiun di tahun 1948. Kemudian pada saat Indonesia berbentuk negara Republik Indonesia Serikat, setidaknya terjadi 3 bentuk pemberontakan, diantaranya adalah APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, kemudian RMS atau Republik Maluku Selatan, dan Gerakan Andi Aziz. Di sini siapa yang tahu singkatan dari DITI? Apa Pak? DITI. DITI. Darul Islam Indonesia. Di sini DITI singkatan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Iya, Pak. Itu tadi jawab Pak. Dalamnya Tentara Islam Indonesia. Iya. Iya. DITI sendiri tercatat salah satu pemberontakan
pemberontakan terlama yang terjadi di banyak tempat di Indonesia. Salah satunya Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Nah, di sini ada Bang Gede. Bang kecil Pak. Bang kecil. jangan di sini. Apa dia security ya? Belakang yang sama, yaitu kebijakan reorganisasi. Ini cukup materi dari Bapak? Hah? Udah, Cukup Pak. Iya. Ini Bapak pelajaran apa sih Pak? Pelajaran Pak? Bapak guru baru apa guru lama di sini Pak? Hah? Guru baru. Oh guru baru? Iya. Namanya siapa sih Pak? Mana ya? Oh iya Pak. Belum Pak. Ini apa yang ngaku ini Pak? Oke, tadi Bapak ini perkenalan ya? Iya. Bapak ini udah bawa habis aja. Kenalan dulu Pak, kita boleh mengenal. Jangan-jangan Bapak lagi tugas tadi. Ya, perkenalkan, nama Bapak Muhammad Abdul Safi'i dari lulusan PGRI atau disebut juga Bidra. Ya, daerah mana Pak? Kamu Condet. Bodor. Condet. Biasa dipanggil Pak Safi, ya, biasa dipanggil Pak Abdu. Oh, Pak Budi. Sama ini bener ya? Pak ini bisa Pak ini. Ya, mungkin cukup ya Mas. Belum Pak, kita masih belum akrab Pak. Masih Pak. Ntar ada dosen selanjutnya, guru selanjutnya. Ya, Benar ya? kemudian udah kita bahas aku. Ya, kita bahas dulu. Iya dari Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau pada baik ya, jangan sampai pada sakit. Apalagi pada galau, apalagi untuk yang jomblo. Kalau sakit nggak ada yang perhatiin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa meminta bantuan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, ibu absen dulu ya. Buta, Dinda, hadir Bu Lucy. Nah, baik, pastinya pada semua ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Pertima Dawasya, Ibu yang akan menggantikan Bapak Abdul sementara waktu dan akan melanjutkan materi tentang sejarah Indonesia. Kan kemarin Pak Abdul sudah menjelaskan materi sebelumnya. Sekarang Ibu akan melanjutkan materi tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi di Indonesia
demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Jadi bahwa periode antara tahun 1950 sampai 1959 dalam sejarah Indonesia disebut sebagai sistem demokrasi parlementer yang memperlihatkan semangat belajar demokrasi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dibangun mengalami kendala yang mengakibatkan dan terbangun kabinet. Sistem pemerintahan yang dibangun periode ini disebut oleh Wilopo, salah seorang perdana menteri di era tersebut pada tahun 1952 dan 1953. Sebagai zaman pemerintah partai-partai, banyaknya partai-partai dianggap sebagai salah satu kendala yang mengakibatkan kabinet dan pemerintahan tidak berjalan panjang dan silih berganti. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang peta konsep. Peta konsep di sini siapa ya? Mila. Halo Bu. Boleh minta tolong? Iya Bu. Betul Bu, saya lama-lama nggak kesini Bu. Gini aja Bu ya? Oh iya, begini ya. Dah. Nah, jadi perkembangan politik dan ekonomi pada masa zaman parlementer itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu perkembangan politik. Dan yang satunya lagi mencari sistem perkembangan politik itu mengenai tiga bagian, yaitu pertama sistem pemerintahan. Depan saya. Dan pemilu. Sedangkan mencari sistem ekonomi nasional itu dibagi menjadi dua, membahas tentang pemikiran ekonomi nasional dan sistem ekonomi liberal. Di sini ada yang tahu nggak apa itu sistem pemerintahan? Apa Bu? Ya. Ya, jadi itu sistem pemerintahan itu Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang berbasis parlementer, di mana pemerintah dijalankan oleh seorang perdana menteri yang dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Kalau sedangkan sistem kepartaian, yaitu Indonesia memiliki sistem kepartaian dan beberapa partai politik yang berkuasa, termasuk Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Masyumi. Sedangkan pemilu 1945 itu menjelaskan yang dimana Indonesia itu diadakan pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilihan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik rakyat dan memperkuat demokrasi. Pemilihan ini juga menunjukkan adanya perubahan dalam sistem kepartai dengan munculnya partai-partai baru dan perubahan dalam struktur kepartaian. Sedangkan pemikiran ekonomi itu pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional, dan sedangkan ekonomi liberal
adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Nah, baik, Ibu menjelaskan tentang materi ini. Apa ada yang ingin bertanya? Bertanya ya, Bu. Ya, udah muncul ya Pak? Saya Pak. Sudah muncul sejarah demokrasi terpimpin ya. Beda kelas atau sama kelas beda bab? Beda Bapak. Oh ya, sama kelas. Oke, silakan tidak apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya anak-anak. Minggu lalu belajar di kelas ya dengan Ibu Rizka. Ini di sini saya perkenalkan, saya Ibu panggil saja Ibu Asri. Di sini saya sebagai pengganti Ibu Rizka karena jadi untuk ini kita melakukan untuk online ya. Sebelumnya sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Riki hadir. Hadir, Bu. Ibu. Hilda. Selanjutnya ada Wanda Hamidah. Hadir. Selanjutnya Iramdan. Sepertinya ini hadir semua ya. Baik, kita mulai aja ya. Jadi hari ini kita belajar tentang demokrasi terpimpin. Apa sih demokrasi terpimpin itu? Ada yang tahu nggak anak-anak? Jadi Ibu jelasin aja ya. Jadi demokrasi terpimpin itu terjadi ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah yang berpusat kepada kepala negara. Pada saat demokrasi terpimpin ini, kekuasaannya itu dipegang oleh presiden kita, yaitu Insinyur Soekarno. Pada masa demokrasi terpimpin ini berlangsung sejak dikeluarkannya dekret presiden yang terbit pada tanggal 5 Juli 1959. Lalu ada isinya dekret presiden ada 3. Yang pertama itu ada menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua itu ada diberlakukannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga ada pembentukan MPRS. Jadi sejak berakhirnya pemilu pada tahun 1955, Soekarno ini tuh menunjukkan ketidaksenangannya pada partai politik. Karena saat berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Di samping itu tuh Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang dimana bangsa Indonesia itu kan memiliki jiwa kekeluargaan dan gotong royong. Pada masa ini politik diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik utama, yaitu ada Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan ada Angkatan Darat. Selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi terpimpin. Yang pertama itu adanya anti kebebasan pers. Kebebasan pers itu apa sih? Jadi pers ini tuh merupakan wadah informasi antara pemerintah dan rakyat pada masa pemerintahan tersebut, yang justru dibatasi ruang geraknya, sehingga pada masa tersebut itu ada banyaknya koran, entah majalah, itu tuh diberhentikan semua oleh si pihak pemerintah. Yang kedua itu ada terbentuknya DPR-GR. Di sini anak-anak ada yang tahu nggak singkatan dari DPR-GR itu apa? Tadi siapa yang jawab? Hilda ya?
Ya, jadi di sini Ibu jelasin. Jadi DPR GR itu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Jadi DPR GR ini tuh merupakan sebuah instrumen politik di mana itu miliknya itu oleh si lembaga kepemerintahan, yaitu presiden itu sendiri. Tugas DPR GR ini tuh dia tuh melakukan proses perekrutan lembaga politik yang sudah ditentukan oleh si presiden. Nah, selanjutnya adanya sentralisasi kekuasaan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal, jadi di demokrasi terpimpin ini kan oleh si pemerintahnya itu sendiri, yaitu si presidennya. Jadi kekuasaannya itu tuh dipegang penuh oleh presiden, sehingga pemerintah daerah hanya memiliki kekuasaan yang sangat terbatas dan sulit melakukan kegiatan sendiri. Lalu yang keempat itu ada melemahnya hak asasi manusia. Penerapan sistem demokrasi terpimpin ini tuh juga membuat rakyat yang menentang kebijakan pemerintah akan mendapatkan hukuman. Bahkan lawan dalam partai politik juga bisa dengan mudahnya disingkirkan oleh presiden. Selanjutnya ada peristiwa-peristiwa penting. Yang pertama itu ada pembebasan Irian Barat. Di sini, jadi Irian Barat itu menjadi program wajib kerja pada Kabinet Masa Demokrasi Terpimpin. Hal ini tuh mengingat berdasarkan putusan konferensi meja bundar pada tahun 1949, masalah Irian Barat ini akan diselesaikan dalam jangka waktu setahun. Namun si Belanda ini tuh justru menunda penyelesaian Irian Barat. Kenapa? Karena Indonesia itu mau diambil wilayah NKRI-nya oleh Belanda. Jadi ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Soekarno, yaitu melakukan konferensi politik, perjuangan diplomasi, konfrontasi ekonomi, dan konfrontasi militer. Selanjutnya itu ada konfrontasi Malaysia. Jadi konfrontasi Malaysia ini tuh terjadi antara Indonesia dan Malaysia yang dipicu oleh rencana Singapura dan Malaysia yang tergabung dalam membentuk federasi Malaysia yang dianggap oleh Soekarno itu sebagai proyek neokolonialisme. Selanjutnya ada politik mercusuar. Jadi politik ini tuh bertujuan menunjukkan kemegahan Indonesia di mata dunia, bukan demi kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya ada kondisi ekonomi yang dialami pada masa demokrasi terpimpin itu. Yang pertama itu adanya pembentukan Dewan Perancangan Nasional dan Bappenas. Selanjutnya ada mengalami penurunan nilai, melaksanakan deklarasi ekonomi, dan pembangunan proyek mercusuar. Selanjutnya ada kondisi sosial budaya yang dialami oleh demokrasi terpimpin ini. Yang pertama itu adanya larangan pedagang asing yang berdagang di luar ibu kota daerah, kerusuhan di Jakarta, konflik dengan Mendikbud, dan pelarangan musik dan tarian ala barat. Oke, untuk materinya kita mungkin cukup segini dulu. Nanti untuk selanjutnya minggu depan kita lanjut lagi. Ada pertanyaan nggak dari anak-anak? Ada Bu, cukup. Oke, baik. Sebelum kita tutup materi hari ini, Ibu mau pantun sedikit. Nanti kalian bilang cakep ya. Mpok Ida pergi mengaji. Cakep. Pergi mengajinya belajar observasi. Cukup sekian pertemuan hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu ucapkan terima kasih. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih Asri Dewi dan tadi Rizka ya. Tadi Rizka ya. Iya, Pak.
Ini tepuk tangan dulu. Dan Dewi. Ya. Oke. Dari kedua penyaji presentasi tadi secara lisan sudah kita amati ya. Ada dua, Asri sama Rizka. Nah, sudah nyimak masing-masing ya. Bapak juga nyimak dari tadi. Rizka, Asri. Berbagai peristiwa yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru. Arti penting dalam mempelajari sejarah Orde Baru, anak-anak, kita harus memahami bagaimana sih sejarah itu. Pertama, kita belajar tentang sejarah Orde Baru. Kita akan dapat memahami betapa dalam upaya mengubah situasi negara yang kacau seperti setelah pemilu sekarang 2024, banyak kasus di lapangan kan karena usia yang tidak muda dituntut, dan untuk sampai digugat sama yang kalah, seperti kasus yang di lapangan seperti itu di berbagai bidang. Di bawah garis bawah ini harus jaga supaya tidak. Yang kedua, dari segi pembangunan pada masa Orde Baru mengalami keberhasilan. Yang ketiga, bagaimana sih sejarah merupakan perjalanan yang terus berlanjut serta berkesinambungan. Masa transisi menuju Orde Baru, di mana aksi-aksi Tritura gerakan 30 SPKI merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI, Partai Komunis Indonesia. Hal tersebut menyebabkan keadaan perekonomian memburuk, di mana inflasi 600% dan menyebabkan keresahan pada masyarakat, membuatkan Barisan Merdeka dalam satu front, yaitu yang dinamakan Front Pancasila pada tanggal 26 Oktober 1965. Sesudah lahirnya Front Pancasila, situasi politik bertambah panas oleh keadaan ekonomi yang buruk. Karena rasa tidak puas, maka mahasiswa cetuskan yang namanya Tri Tuntunan Hati Nurani Rakyat, atau disingkat dengan Tri Tuntunan Rakyat, di mana ada berisi 3 buah tuntunan. Yang pertama, pembubaran PKI. Yang kedua, pembersihan G30 SPKI atau PKI. Ketiga, penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Tuntunan tersebut tidak dipenuhi oleh Presiden. Oleh karena itu, karena mengadakan perubahan kabinet Dwikora menjadi kabinet 100 menteri, tidak memuaskan rakyat karena masih terlibat dengan G30 SPKI. Selanjutnya, pada saat pelantikan kabinet 100 menteri pada tanggal 24 Februari 1966 terjadi demo besaran dan menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Akibat dari aksi itu, pada tanggal 25 Februari 1966 berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia, Kogam, yaitu Presiden Soekarno, kami dibubarkan. Front Pancasila tidak terima dengan membubarkan organisasi kami, sehingga pada tanggal 8 Maret 1966 para pelajar mahasiswa melakukan demonstrasi dan mengobrak-abrik gedung Departemen Luar Negeri dan membakar kantor berita Hasenhua. Kemudian Presiden mengeluarkan perintah agar rakyat waspada terhadap usaha memblokkannya jalan revolusi. Selanjutnya yaitu ada surat perintah 11 Maret. Pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet untuk mengatasi krisis politik yang ternyata oleh para demonstran dituntut untuk membubarkan PKI dengan melakukan mempasan ban mobil di jalan menuju istana. Saat Presiden sedang berpidato, Brigjen Sabur, Komandan Cakrawibara, mengabari bahwa terdapat pasukan tanpa pengenal dengan seragamnya. Karena hal itu, Presiden meninggalkan sidang bersama Waperdam Dr. Subandrio dan Waperda 3 Dr. Khairul Soleh menuju Bogor, yang lalu ditutup oleh Waperda 2 Dr. Laimana.
Yang tiga, perwira 3 AD Angkatan Darat sepakat untuk menyusun Presiden Soekarno ke Bogor. Sebelum itu mereka minta izin untuk menanyakan pesan kepada atasannya, yaitu kepada Soeharto. Pesan tersebut berisi di mana kesanggupan Soeharto untuk membubarkan PKI kelas A mendapat kebebasan bertindak dari Presiden. Selanjutnya, dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga 2 kali oleh MPRS. MPRS itu anak-anak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Sementara itu, Soeharto setelah mendapat surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudah membubarkan PKI, namanya semakin populer dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno. Soeharto sebagai pengemban Super Semar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya Legend Soeharto banyak menjalankan tugas harian pemerintahan. Adanya dualisme kepemimpinan nasional dan akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Selanjutnya, slide ke-8. Lanjutannya, dalam sidang MPRS itu dia menggelar sejaklah akhir bulan Juni sampai awal Juli tahun 1966, memutuskan untuk menjadikan namanya Super Semar, yaitu surat perintah 11 Maret sebagai ketetapan TAP MPRS. Dengan dijadikannya Super Semar sebagai TAP MPRS, sejak hukum Super Semar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan sebaliknya, secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu mendataris MPRS. Dalam sidang MPRS itu, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar pemimpin besar revolusi tidak lagi mengandung kekuatan namanya hukum. Presiden sendiri itu masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul namanya Nawaskara. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaskara dalam persidangan MPRS. Nawa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 9 dan aksara berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno selaku mendataris MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Selanjutnya, slide 9. Perkembangan pemerintahan pada masa Orde Baru atau Orba. Setelah MPRS muncul mandat Soekarno sebagai presiden, berakhirnya masa kekuasaan Soekarno di Indonesia. Sebagai penggantinya pada tahun 1968 dialihkannya namanya Panglima Kostrat, yaitu namanya Maijen Soeharto. Sebagai presiden dengan tugas utama dia menyelenggarakan pemilu yang berakhir masa Orde Lama dan dimulailah namanya era Orde Baru atau yang disebut dengan Orba. Orba adalah sebutan bagi masa tanggal 12 Maret 1967, ketetapan nomor 33 garis miring MPRS garis miring 1967, kekuasaan Soekarno sebagai presiden berakhir. Tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengangkat Soeharto sebagai presiden RI. Di ketetapannya MPRS nomor MPRS 1968 sampai berhasil dalam pemilu. Selanjutnya,
slide 10 organisasi baru adalah itu tantangan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Maka itu lahirnya organisasi baru itu disebutnya namanya Supersemar 11 Maret 1996. Dipimpinnya oleh Soeharto tahun 1967 sampai 1998. Dia mengajukan Tritunan Rakyat atau disebut Tritura. Yang pertama itu dia minta pembubaran PKI beserta organisasinya. Kedua, pembersihan Kabinet Dwikora. Yang ketiga, penurunan harga barang. Slide selanjutnya, masa terakhirnya dia itu stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi itu dia mendapatkan kekuasaan sepenuhnya pemerintah Orde Baru, jadi menjalankan setelahkan kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh sidang MPRS tahun sebelumnya, layaknya stabilitas politik keamanan, stabilitas ekonomi, dan pemilihan namanya umum pemilu tahun 1966. Dia mengukuhkan Pancasila atau disebut dengan Undang-Undang 1945 sebagai namanya fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya slide 12, di mana stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Pada tahun 1900 dilakukan penyertaan 9 partai politik tersebut menjadi berfungsi dalam 2 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. 4 partai Islam itu terdiri dari NU, Permusi, PSII, PERTI, P3, dan Partai Demokrasi Indonesia. Selain itu ada partai non-Islam yang disebut nama PNI, Perkindo, Partai yang Katolik, Murba, dan PDI. Pemerintah pada Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformasikan dalam bentuk trilogi pembangunan, yang dimana ada stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Yang kedua, pertumbuhan ekonomis yang cukup tinggi. Ketiga, pemerataan pembangunan dan hasil-hasil menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi semua rakyat dan semua usaha-usaha yang dilakukan Presiden Soeharto, semuanya bertujuan untuk menggerakkan jalannya kegiatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, slide 13 dimaksudkan untuk menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau disebut P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, tulus Presiden Soekarno menyerukan kepada rakyat agar berikrar pada diri sendiri, mewujudkan Pancasila dan mengajukan yang namanya Eka Prasetya Pancakarsa. Tujuannya itu penetapan P4 adalah untuk membentuk pemahaman yang sama, diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Selanjutnya slide-nya 14, di mana ada penerapan di fungsi ABRI. Di fungsi ABRI dapat diartikan bahwa memiliki 2 fungsi, yakni fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsi di bidang politik. Keikutsertaan militer dan politik secara umum bersifat non-partai, di mana militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan pembangunan daripada partai politik yang dipandang memiliki pandangan sendiri. Selanjutnya, kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru itu dia pertama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik, sarana, dan prasarana ekonomi yang dapat diartikan mengendalikan inflasi agar barang tidak melonjak terus. Yang kedua itu TAP MPRS mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi kepada rakyatnya di segala soal termasuk politik. Langkah-langkah yang melakukan prioritas utama mengurangi atau mengendalikan hiperinflasi dengan menyusun namanya APBN berimbang. Untuk menanggulangi piutang luar negeri, pemerintah berupaya melakukan diplomasi intensif dengan mengirimkan tim negosiasi ke Paris, Perancis,
atau Paris Club namanya, untuk merundingkan hutang negara, dan juga ke London Inggris yang namanya London Club untuk merundingkan utang swasta. 5 kebijakan pembangunan Orde Baru contohnya itu seperti pertanian, pendidikan, keluarga berencana atau KB, dan kesehatan masyarakat dan posyandu. Selanjutnya di integrasi Timor Timur itu, yaitu Timor Timur merupakan kan wilayah bekas koloni Portugis yang menjadi sebuah provinsi di Indonesia antara 17 Juli 1976 sampai resmi pada 19 Oktober 1999, dan merupakan provinsi yang ke-27, di mana Timor Timur telah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal, berawal dari keinginan partai politik APODETI bersama UDT untuk berintegrasi Indonesia. ABRI kemudian melakukan inovasi masa penolakan integrasi, dibantai oleh pasukan ABRI dan anak-anaknya dibawa ke Indonesia, diasuh oleh keluarga militer. Setelah berhasil ditaklukkan, koalisi APODETI membentuk pemerintahan sementara di Timor Timur dengan Arnoldo dos Reis Araújo sebagai petugasnya. Selanjutnya, dampak dari kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru itu, pertama dalam bidang politik pemerintahan, Orde Baru cenderung otoriter. Pemerintahan mempunyai kekuasaan yang sangat besar, mengatur jalannya pemerintahan, peran negara semakin kuat, menyebabkan timbulnya pemerintah yang sentralis, penentuan kebijakan publik pada Baru telah memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak bagi mentalis dan korupsi para pejabat negara atau pejabat Indonesia. Selanjutnya slide-nya next 18, kelebihan sistem pemerintahan dalam Orde Baru, di mana yang pertama sukses dalam memerangi buta huruf, yang kedua sukses dalam keluarga berencana atau yang disebut dengan KB, ketiga sukses transmigrasi, yang keempat sukses swasembada pangan, yang kelima pengangguran minimum atau lebih dikecilin pengangguran di Indonesianya, sukses realita atau rencana pembangunan 5 tahun, sukses gerakan wajib belajar, sukses keamanan dalam negeri, investor asing mau menanamkan modal di Indonesia, sama sukses gerakan nasional orang tua asuh, di mana ada kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya ada kekurangannya juga dalam sistem pemerintahan di masa Orde Baru, yaitu pertama dia otoritarianisme. Salah satu kekurangan otoritarisme yang ditunjuk oleh pemerintah di dalam menjalankan kekuasaannya. Dua, korupsi. Kekurangan lain dari era Orde Baru adalah korupsi yang merajalela di berbagai lini pemerintahan. Soeharto dan keluarganya diduga terlibat dalam berbagai kasus korupsi, kolusi, nepotisme atau disebut dengan KKN yang merugikan keuangan negara. Sehingga Soeharto dan keluarganya juga diduga memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan sebagai pejabat negara. Soeharto dan keluarganya juga diduga menguasai berbagai bisnis dan usaha di berbagai sektor ekonomi. Yang ketiga itu ada pelanggaran namanya hak asasi manusia. Kekurangannya di Orde Baru itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama era Orde Baru. Soeharto dan aparatnya diduga tanggung jawab atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang menimbulkan korban. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi antara lain adalah selanjutnya penutupnya aja ya. Penutupnya atau kesimpulannya, sejalan dengan dasar empirik sebelumnya, masa Orde Baru di Nusantara dan masyarakat sebelum masa era Orde Lama. Kita tahu sih bahwa pusat kekuasaan ada di tangan presiden. Yang pertama ya anak-anak, yang kedua militer, yang ketiga PKI. Namun kan pada Orde Baru terjadi ada pergeseran pusat kekuasaan di mana dibagi dalam militer. Itu ada teknorat, kemudian birokrasi.
Namun harapan itu akhirnya menemui ajalnya ketika pada pemilu 1971, Golkar secara mengejutkan memenangi pemilu lebih dari separuh suara dalam pemilu. Itulah beberapa sekelumit cerita tentang dan Orde Baru, tentang bagaimana kehidupan sosial politik dan ekonomi di masa itu, yang kemudian pada Orde Baru akhirnya bersamaan dengan tumbangnya Pak Harto atas desakan para mahasiswa di depan gedung DPR, yang akhirnya pada saat itu titik tolak era reformasi lahir, dan pasca reformasilah demokrasi yang bisa dikatakan demokrasi yang diinginkan pada masa saat itu perlahan-lahan mulai tumbuh hingga sekarang ini. Slide selanjutnya itu Ibu akan memberikan saran. Pertama, sejak Orde Lama hingga reformasi birokrasi selalu menjadi alat politik yang efisien dalam menegakkan kekuasaan. Bahkan masa Orde Baru, birokrasi sipil maupun militer secara terang-terangan mendukung pemerintah. Dalam mobilisasi, dukungan dan finansial hal serupa juga masih terjadi pada masa reformasi, namun hanya di beberapa daerah. Beberapa kasus dalam pilkada yang sempat terekam oleh media menjadi salah satu bukti nyata masih adanya penggunaan birokrasi untuk sukses. Mungkin dalam hal ini kita sebagai penerus bangsa harus mampu dan terus bersaing dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya. Harga diri bangsa Indonesia adalah mencintai dan menjaga aset negara untuk dijadikan simpanan buat anak cucu kelak. Dalam proses pembangunan bangsa ini harus bisa menyatukan pendapat demi kesejahteraan masyarakat umumnya. Cukup sekian ya anak-anak dari Ibu. Mohon maaf apabila penyampaian Ibu kurang baik. Apakah anak-anak ada yang mau bertanya? Cukup Ibu Rizka. Baik Pak, terima kasih. Ya, oke. Selanjutnya siapa? Rizka 30 menit nih tampilnya. Hasri Pak.